Di Ya, bawahnya ada record, direkod dulu baru kamu presentasi ya. Maaf ya, ya, dipotong ya. Terima kasih. ya, nggak Yuk, apa-apa. mulai. Udah, oke. Nah, jadi kalau udah buat composition, ini klik OK aja. Nah, terus di kolom composition sini, klik kanan, new, solid. Nah, di sini beri nama. Terus saya milih background color hitam. Klik OK. Habis itu saya akan duplikat background ini dengan Ctrl D. Nah, lalu saya akan menambahkan efek partikel. Partikel sistem 2. Ini klik 2 kali aja. Nah, di sini muncul ada efek kontrolnya. Lalu habis itu ke bagian fisik. Ini bisa dilihat di sini efeknya udah ada nih. Nah, ini dipindahkan dulu ke pojok sebelah sini. Lalu ke bagian fisik, ubah explosive menjadi direction. Terus velocity-nya ubah menjadi 0,5. Terus gravity-nya ubah ke 0. Nah, lalu di bagian producer, radius X sama Y-nya ubah menjadi 100. Nah, setelah itu di bagian particle type-nya ubah dari line menjadi faded sphere. Nah, ini line ubah menjadi faded sphere. Jadi dia kayak bulat-bulat gitu. Terus bird sama dead size-nya ubah menjadi 0,10. Oke. Habis itu ubah birth rate-nya menjadi 2. Di bagian nih, di atas ini ada birth rate, ubah menjadi 2. Lalu ubah warnanya, bird color-nya, pilih warna sesuai kebutuhan aja. Saya akan memilih warna oranye, kuning keorenan. Nah, terus di sini udah jadi ininya apa, kayak apanya, partikel-partikel gitu. Ini sebagai background gitu. Nah, sekarang saya akan menginput logonya. Nah, ini logonya transparan, terus input ke project. Nah, kalau udah, ini dari project tarik ke komposisi. Nah, ini sini logonya udah muncul. Terus klik kanan, recompose, ubah namanya. Oke, ini pilih yang move all attributes. Terus klik OK. Habis itu ke layer, auto trace, buat tracing gitu. Nah, ini previewnya dicentang. Klik OK. Untuk ngeceknya, di sini ada toggle mask. Nah, terus klik layernya, layer logo. Habis itu ke efek dan preset sini. Kita cari efek saber. Jadi di sini plugin sabernya udah di download dulu. Soalnya di sini nggak ada.
Nah, habis ini klik 2 kali. Terus di bagian customize core type-nya ubah dari saber ke layer mask. Jadi dia kayak ngikutin logonya gitu. Kalau misalnya pakai font, pakai text layer. Kalau ini kan gambar jadi layer mask. Terus habis itu presetnya ubah dari select menjadi arc creator. Nah, di effect control bagian customize core and offsetnya di customize core and offsetnya ubah menjadi 0%. Nah, habis itu tarik line-nya ke timeline nih ke detik 0. Terus nyalakan and offsetnya di sini. Keyframe and offsetnya. Nah, terus tarik lagi ke detik 2. Ini and offsetnya ubah menjadi 50% saja. Terus tampilannya dari full ubah ke half aja. Di effect control bagian render setting. Nah, render setting. Composite settingnya ubah dari black menjadi transparan supaya tadi yang partikel udah dibuat bisa kelihatan. Habis itu glow colornya kita bisa pilih warna. Ini glow color. Ini karena logonya kuning, saya pilih warna kuning ini. Nah, kalau udah pilih warna, klik OK. Terus duplikat layer logonya. Klik dulu, terus Ctrl D. Nah, habis itu arc creatornya ubah menjadi Kryptonite. Nah, kalau sudah diubah menjadi Kryptonite, di bagian customize core, nah, mask evolutionnya ubah menjadi 180. Biar dia kayak kebalikannya gitu. Nah, terus di bagian glow color, pilih warna yang berbeda. Klik OK. Habis itu di effect control bagian distortion amount-nya ubah menjadi 7. Distortion core distortion amount-nya ubah menjadi 7. Nah, habis itu di kontrol bagian core size-nya ubah menjadi 1 aja. Posisikan timeline di detik kedua. Lalu di effect control bagian customize core, mask evolution-nya ditarik yang 180 tadi. Ini ditarik hingga dia ngebentuk logonya semula gitu. Tapi di sini ada 1 kali. Nah, tadi kan 0. Sekarang jadi 1 kali 180. Nah, duplikat layer yang kedua ini dengan Ctrl D. Nah, habis itu kita hapus. Jadi di sini saya akan menampilkan logonya lagi. Jadi efek sabernya akan dihapus dengan Ctrl Shift E. Nah, hilang. Habis itu tambahkan di efek and preset, tambahkan Venetian blend. Klik 2 kali aja yang ini. Habis itu di efek control, atur transition completion-nya supaya dia agak bergaris. 50% cukup.
Habis itu width-nya 10 aja supaya agar lebih kecil. Nah, terus direction-nya 45. Nah, dia supaya miring. Terus nyalakan keyframe transition completion-nya di timeline detik kedua. Jadi ini keyframe-nya dinyalakan di detik kedua, di timeline detik kedua. Terus posisikan sekarang timeline-nya ke detik ketiga. Nah, habis itu ubah lagi transition completion-nya menjadi 0. Jadi dia nggak ada garis. Nah, terus di layer logo kedua ini, posisikan timeline di detik kedua lagi. Nah, habis itu di efek control bagian core size nyalakan. Nah, efek control bagian core size keyframe-nya dinyalakan. Di layer logo ketiga juga dinyalakan. Habis itu posisikan timeline di detik ketiga. Nah, ketiga. Nah, ininya ubah menjadi 0. Nah, yang di layar logo kedua juga ubah menjadi 0 supaya efek saber hilang di pas detik ketiga. Nah, habis itu tahan shift. Pilih layar logo 1, 2, dan 3. Itu klik U untuk menampilkan semua keyframe. Habis itu keyframe-nya itu di blok. Nah, kalau sudah di blok, ini ada yang nggak ke blok. Nah, kalau sudah di blok keyframe-nya, klik kanan di salah satu keyframe aja. Nah, keyframe asisten, terus pilih easy ease. Nah, lalu ini bisa kita iniin tanda panahnya biar hilang keyframe-nya. Terus blok lagi, tahan shift. Pilih ini layar 1, 2, 3. Habis itu klik kanan di layarnya. Pilih pre-compose. Ini beri nama aja. Strip oke. Jadi dia jadi satu. Di grup gitu. Terus kita bisa tekan S untuk scale di sini. Nah, ini ya dinyalakan. Nah, habis itu tekan R juga untuk rotation. Nyalakan dulu keyframe-nya. Nah, habis itu posisikan timeline-nya di detik 0 dulu. Baru rotation-nya ubah menjadi minus 45. Supaya miring. Terserah sih, bisa minus 45 atau plus 45. Nah, lalu habis itu scale-nya juga 250. Terus tekan O di bagian layar logo. Sini tekan O. Terus blok lagi keyframe-nya. Terus klik kanan di salah satu keyframe, keyframe asisten, pilih easy ease lagi. Nah, lalu pilih layar logo. Klik toggle switch yang ini nih. Jadi di sini ini udah ada. Sini saya akan menambahkan motion blur. Jadi klik ini.
Terus tambahin di salah satu kotak ini. Lalu ini udah aktif sih. Nah, habis itu tekan T di layer background ke satu ini. Tekan T untuk opacity. Nah, di situ di efek control, kecilkan dulu sedikit ininya, opacity-nya. Di efek control bagian birth rate ubah menjadi 1. Nah, habis itu tekan F pada layer logo di sini. Ini ubah ke detik 3 dulu. Nah, ini scale-nya bisa dikecilkan sedikit logonya. Nah, habis itu kita akan buat layer film gitu. Jadi buat lagi new komposisi, ya new solid. Nah, beri nama aja film. Habis itu background color-nya tetap hitam. Habis itu klik OK. Oke, habis itu tambahkan efek CC Jaws di sini. Klik 2 kali. Terus ubah height-nya menjadi 0. Lalu completion-nya menjadi 75%. Nah, habis itu tinggal di render aja. Terus ntar jadi gitu. Udah gitu. Sekian dan terima kasih. Mantap sekali, tepuk tangan dulu dong buat Stephen. Luar biasa ya. Sama ada Terus ini saya mau sih, Bu. Ada apa penjelasannya gitu. Si Sania bisa ya, mulai. coba di play. Oh, di play. Coba di play. Ya, Play, di play coba template-nya. Play dari pencet apa, Bu? Di mana sih? Saya lupa, Bu. Spasi. Taruh di Spasi ya. taruh layarnya di pojok terus di spasi. Coba. Wih, mantap sekali ya. Luar biasa, Stephen. Ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Stephen ya, teman-teman ya, luar biasa sekali Stephen. Mantap sekali, saya yakin Stephen sudah bekerja keras untuk belajar ini ya. Mulai dari menggabungkan partikel, kemudian fiber, kemudian yang terakhir CC jauh, dan lain sebagainya ya, luar biasa sekali. Terima kasih Stephen. Atas kerja kerasnya, tentunya sebagai penghargaan, Ibu juga pasti memberikan nilai yang luar biasa buat kamu ya, karena mempelajari banyak efek dijadikan dalam satu animasi ini sebuah perjuangan yang kerja keras luar biasa. Ini teman-teman yang lain ikut ini enggak? Ayo. Ini teman-teman yang sebenarnya lain. Cuma ini, Bu. Ini mau jelasin lagi. Ada penjelasan juga. Oh, mau jelasin lagi. Ya, jadi kan ada tadi Gimana? tuh Mau saya jelasin? Silakan, Mas Ide. Nah, Sania tuh bisa mulai. Mulai ya, Bu. Oke, silakan. Oke, kami akan menjelaskan beberapa bagian dari After Effects. Yaitu, 1. Sebelum membuat project, pertama harus membuat composition dengan klik New Composition, atur klik OK, atau dapat juga dengan memasukkan objek di bagian project, lalu drag ke icon Create New Composition. Untuk membuat layar di composition, dengan cara klik kanan pada kolom composition, kemudian New Solid, atur klik OK. Di efek dan
preset kita dapat mencari berbagai jenis efek dan preset. Lalu nanti efek yang sudah ditambahkan dapat diatur di bagian efek control. Lalu gambar yang diimport diletakkan dengan project sebelum di-drag ke composition. Untuk mengubah efek saber agar menyerupai objek, di efek control bagian customize, core, ubah core type dari saber menjadi layer mask. Atau jika objeknya berbentuk gambar transparan. Atau ubah saber menjadi text layer jika objeknya font yang diketik. Terus lanjut, untuk menghapus efek dapat menggunakan shortcut Ctrl plus Shift plus E. Terus untuk memilih banyak layer dapat dilakukan dengan menahan Shift lalu pilih layer yang diinginkan. Terus pre-compose digunakan untuk menyatukan layer. Sabar, Bu. Duplikat layer dapat menggunakan shortcut Ctrl plus D, lalu undo dapat menggunakan shortcut Ctrl plus Z, shortcut P yaitu untuk mengatur posisi objek. Oke. Shortcut T untuk mengatur opacity objek. Shortcut S untuk mengatur scale objek. Shortcut U untuk menampilkan seluruh transform. Shortcut A untuk anchor point. Untuk mengekspor dapat dilakukan dengan cara klik file, export, add to render queue atau add to Adobe Media. Encoder QW atur format di output modul atur output filenya dan nama filenya render. Udah gitu aja sih, Bu. Oke, terima kasih sekali kelompoknya Stephen. Ibu sangat bangga sekali sama Stephen yang sudah berusaha keras untuk menjelaskan kepada teman-teman. Terima kasih sekali. Mohon maaf jika waktunya Ibu tidak bisa panjang lagi untuk diskusi. Terima kasih sekali ya, Stephen. Nanti jangan lupa kirim rekotanya ini ke saya ya. Oke, terima kasih banyak. Ini di sebagai stop share dulu kali ya. Iya, di stop share. Jania, Saya mau maaf. tanya. Ya. Iya, silakan Jania. Stephen, Iya. yang end offset itu apa sih? Terus kenapa dipindahin ke detik 2? Itu maksudnya untuk apa? Itu kayak buat atur animasinya gitu loh. Kalau misalnya atur kan nyalain keyframe nih. Misalnya di detik 0 end offset-nya berapa? Terus di detik 2 end offset-nya ganti juga. Jadi biar bergerak gitu loh. Ada perbedaan. Iya. Ada perbedaan. Oh. Iya. Gambarnya berubah gitu ya? Iya, gambarnya berubah. Jadi apapun kalau misalnya kasih menganimasiin, itu yang dimainin nomornya. Jadi misalnya mainin opacity. Berarti misalnya dari awal transparan berarti kasih opacity 0. Kalau misalnya mau di titik yang 10 misalnya opacity-nya mau jelas berarti opacity-nya kasih 100 kayak gitu. Sama dengan kayak tadi ya. Oke, begitu ya Jania. Oke, terima kasih kasih anak-anak. Makasih Bu. Oke, terima kasih sekali kalian sudah ini. Boleh minta tolong di print screen Stephen untuk saya absen. Screen. Di saya tampilan Print ini screen nggak ada. Marco minta tolong di print screen Marco untuk saya absen. Oke Bu, oke. Ini ada berapa slide? 1 ya? Oke. Print screen. Oke, terima kasih anak-anak. Saya kira cukup. Mohon maaf nggak bisa dulu ya. Yang lain. Oke anak-anak, saya langsung live aja ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf nggak tutup dengan doa ya. Iya. Terima kasih ya. Stephen nanti jangan lupa kirim ini ya. Kirim print screenan ya. Amerika.
petani, yes. Oke. Ayo, oke, Bu, langsung live ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, makasih Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Makasih, Teh, Bu. Bu. Ya, Ibu nggak bisa ini. Iya, Ya, iya. Marco, gimana jadi? Ah, Ini gimana? Stop dulu apanya? Iya, recordnya. stop dulu. Iya, iya, iya.